Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnati rasulih wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Hasna rahimani wa rahimakumullah, terkhusus buat orang tua saya, guru saya, ibu saya tercinta, Ibu Munjiat. Mudah-mudahan sehat walafiat dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil kita nunggu proyektor ini dinyalakan, saya sudah mengirim artikel ini ke Bu Dida dan ke Bu Ayu. Silahkan di-share di grupnya masing-masing. Ya, jadi sambil, karena kenapa saya butuh proyektor? Karena banyak doa-doa yang masyru' yang harus kita jalankan, yang harus kita terapkan dan harus kita amalkan pada saat kita safar, agar safar kita berbuah kebaikan. Karena di dalam kaidah usul fiqh itu al-aslu fil amri al-ibahah. Segala sesuatu dalam urusan dunia dihukumnya adalah sesuatu yang mubah, ya. Al-aslu fil amri al-ibahah. Ibu makan boleh, di dalam makan itu tidak ada pahala dan dosa, kecuali kalau makannya adab-adabnya sesuai dengan Rasulullah, maka makannya berbuah ibadah. Ibu safar ngajak keluarga, ngajak suami, atau suami ngajak keluarga, ya, maka safar itu kan hukumnya mubah, bisa berpahala, bisa dapat dosa. Awalnya itu diperbolehkan. Pokoknya segala sesuatu urusan dunia asal hukumnya itu boleh, illa madalla dalilu ala tahrimihi, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ya, puasa Asyura itu seawalnya nggak boleh. Kenapa? Karena mirip-mirip dengan puasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Cuman karena Rasulullah menganjurkan kepada kita puasa Asyura, maka hadis yang mantasyabba biqaumin fahuwa minhum ini dinaskh, dihapus dengan ajakan Rasulullah kepada para sahabat untuk berpuasa tanggal 10 Al-Muharram. Cuman bedanya awal-awal sahabat itu menolak, Bu, nggak mau ya Rasulullah. Bukankah tanggal 10 Al-Muharram itu adalah puasanya, ritualnya orang-orang Yahudi dan Nasrani, di mana mereka mengikuti ittiba kepada Nabi Musa alaihissalam. Di dalam hadis sahih riwayat Bukhari dikatakan, lamma qadimal Madinah, saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu menuju Madinah, wajadahum yasumuna, Rasul mendapati orang-orang Yahudi di kota Mekah, orang-orang Yahudi di kota Madinah dan Nasrani di kota Madinah, itu mereka kok berpuasa. Ketika mereka ditanya, ada apa kok Anda menjadikan hari tanggal 10 Al-Muharram ini sebagai hari yang agung? Mereka mengatakan, najallaha Musa wa aghraqa ala Fir'aun. Di tanggal 10 Al-Muharram ini Allah telah menyelamatkan Nabi kami Musa alaihissalam dan telah menenggelamkan ala Fir'aun, bala tentara Fir'aun dan orang-orang yang mengejar Nabi Musa untuk jahat kepada Nabi Musa. Maka ketika Nabi Musa diselamatkan sama Allah, maka fasama Musa li syukra, maka Musa alaihissalam berpuasa tanggal 10 Al-Muharram sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami berpuasa ya Muhammad. Maka Rasul mengatakan, ana aula bi Musa minkum, aku orang yang paling utama untuk menghormati Nabi Musa daripada kalian. Kenapa Rasul mengatakan seperti itu? Karena Islam sudah datang, maka syariat-syariat yang datang sebelum Islam itu terhapuskan.
Akhirnya Rasulullah langsung menuju ke Mekah, ngajak kepada sahabat-sahabat di Baitun Nadhar. Apa kata Rasulullah? Sahabat, tanggal 10 Al-Muharram kalian mesti berpuasa. Menolak sahabat. Ya, menolak sahabat. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, innahu yaumun yu'azzimul yahud wan nasara. Wahai Rasulullah, bagaimana kami berpuasa sementara tanggal 10 Al-Muharram itu adalah hari di mana orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengkultuskan hari itu. Salah. Bentar ya Bu, ada kesalahan teknis. Sudah? Kita balik lagi. Sudah ada EMI itu Bu? Sudah? Ya. Bismillah. Lagi proses. Dah. Sampai mana tadi Bu? Ya Rasulullah, bagaimana mungkin kita orang Islam? Bukankah Anda telah mengatakan siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut, Bu. Makanya orang-orang Muslim yang nggak pernah tutup aurat, dia sama seperti Yahudi dan Nasrani. Ya. Tapi orang Muslim, kadang-kadang saya ketemu ibu-ibu di angkot, ngucapin salam, Assalamualaikum Ustadz. Saya mau jawab salamnya, ini kok nggak pakai jilbab. Nanti saya ucapkan salam, ternyata dia bukan orang Islam, ya kan? Akhirnya pas saya diem, senyum aja, dia turun, Ustadz, saya jamaah MT Al-Hasna. Oh ya Allah, pas turun, gitu ya Bu. Jadi untuk membedakan mana muslimah bukan muslim, itu mana? Pakai tutup aurat, ditutup aurat kita. Kata Rasulullah SAW, ketika ada sahabat yang protes kayak gitu, Rasul pun menyadari dan Rasul mengeluarkan sebuah hadis, idza kana al-'amul muqbil, ya, sumnat tasi', kalau seandainya nanti aku dipertemukan oleh Allah di tahun depan dengan Al-Muharram, maka aku akan berpuasa tasi tanggal 9 Al-Muharram sebelum tanggal 10. Tapi apa jawaban dari Allah, takdir dari Allah? Walakin lam ya'til 'amul muqbil hatta tufiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika sudah tiba Al-Muharram, Rasul pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum berjumpa dengan Al-Muharram. Jadi tanggal 9 Al-Muharram itu betul tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul banget. Tapi Rasul punya cita-cita yang mulia, punya impian yang mulia. Bahkan dari hadis yang lain dikatakan la asumnat tasi'. La asumnat tasi' ini ada dua harfut taukid. Yang pertama la, bukan la tapi la. Kemudian sumna, la asumna. Sumna itu nun at-taukid, berarti betul-betul. Saya kalau dipertemukan dengan Al-Muharram, saya akan dahului puasa tanggal 10 dengan tanggal 9. Maka kalau kemarin kita, yang pemerintah dan yang Muhammadiyah sudah melaksanakan tanggal 9 Al-Muharram, hari ini tanggal 9-nya punya teman-teman Nahdiyin. Semuanya benar. Yang nggak benar, yang tahu ilmunya tapi nggak puasa, Bu. Ya, semuanya benar insya Allah. Mewujudkan impian Nabi itu lebih mulia. Sama seperti seorang anak yang telah mendengar orang tuanya kepengen banget pergi haji, tapi ternyata kondisinya sedang tidak baik, anaknya sukses semuanya, wujudkan impian orang tua yang badalkan haji, mulia. Apalagi kita mewujudkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hari ini kita puasa tanggal 10 Al-Muharram. Ya, puasa yang selalu dijalankan oleh para sahabat, walaupun sahabat lagi safar, dia nggak mau batalin puasa Asyura, Bu. Tapi kalau lagi Ramadan, sahabat membatalkan puasa Ramadan, bisa qadha di hari lain. Ada satu tabi'in, namanya Al-Imam Al-Aswad Az-Ziyadah, ya, Az-Zayidi.
Dia mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan kana amira bisaumi Asyura min Ali bin Abi Thalib wa Abi Musa al-Asy'ari." Kata tabi'in ini dikatakan, aku nggak pernah mendapati seseorang yang sangat bersemangat mengajak teman-temannya untuk berpuasa tanggal 10 Al-Muharram selain semangatnya Ali bin Abi Thalib dan Abi Musa al-Asy'ari. Kenapa? Rasul itu yataharra ketika tanggal 10 Al-Muharram, Rasul itu lebih bersemangat untuk berpuasa, Bu. Kenapa bersemangat? Karena bulan Al-Muharram adalah syahrullah, bulannya Allah. Dulu Al-Muharram gak ada zaman jahiliyah. Ketika At-Taubah 36 diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Safar awal diganti dengan Al-Muharram. Kehormatan itu artinya kemuliaan, Bu. Ketika Anda berbuat zina, maka Anda telah menjatuhkan kehormatan Anda. Hormah artinya mulia. Maka ada 4 bulan yang dimuliakan sama Allah, yang dihurumkan sama Allah. Salah satunya adalah bulan Al-Muharram. Kenapa ditambahkan dengan al? Karena ketika kita nyebutnya Muharram, itu berarti perbuatan dosa. Muharram. Orang yang melakukan Muharram, maka statusnya adalah haram. Haram itu statusnya dosa. Perbuatannya namanya Muharram. Orang yang meninggalkan perbuatan yang haram, waktunya namanya Muharram, didahului dengan alif lam. Alif lam ini adalah zorfuz zaman, waktu yang tepat kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram. Al-Muharram. Makanya kita akan bisa mengukur Al-Muharram kita ketika kita melihat sampai di mana gregetnya kita untuk beramal soleh di bulan Al-Muharram. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Abbas bin Abdul Muttalib punya anak namanya Abdullah bin Abbas. Beliau salah satu sahabat Rasul, keponakan Rasul, yang kalau tanggal 10 Al-Muharram lagi safar, sejauh apapun safarnya dia tetap berpuasa. Al-Imam Zuhri, Imam Zuhri, Bu. Saya baca di kitab Az-Zahabi, judul kitabnya Siyar A'lam An-Nubala. Al-Imam Az-Zahabi mengatakan Imam Zuhri, Al-Imam Az-Zuhri itu adalah satu imam tabi'in yang kalau Al-Muharram tanggal 10 dia sedang safar, tetap dia berpuasa, nggak mau membatalkan. Tapi kalau dia Ramadan, dia sedang safar, dibatalkan Ramadannya. Sehingga semua pihak bertanya-tanya, kok tabi'in ini Ustadz seolah-olah dia meremehkan Ramadan, mementingkan yang sunnah. Maka ketika ditanya, Imam Zuhri mengatakan, adapun ketika saya tidak membatalkan puasa tanggal 10 Asyura, sementara saya lagi safar, disebutkan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 185. Anda puasa Ramadan, ketika Anda sedang safar, ada hak buat Anda, kesempatan buat Anda untuk membatalkan. Fidyatun wa iddatum min ayyamin ukhor. Ya, adapun kalau saya batalkan puasa Ramadan saya lagi safar, saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk berpuasa di lain hari. Tapi kalau saya tinggalkan puasa tanggal 10 Al-Muharram saya nggak bisa menggantinya di lain hari. Itu jawabannya, Bu. Maka inilah di mana Allah mengijabah doa-doa para nabi dan para rasul yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 10 Al-Muharram ini sebentar lagi akan habis, Bu. Ketika azan berkumandang, waktu-waktu yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sudah Allah sirnakan. Tanggal-tanggal yang lain seperti biasa, seperti Al-Muharram biasa. Tapi tanggal 10 Al-Muharram ini, tanggal sekarang adalah tanggal kesempatan buat kita untuk doa sebanyak-banyaknya, terutama buat doa buat keluarga kita. Semoga keluarga kita ahli masjid, ahli sholat, ahli sedekah, ahli surga, dan dibebaskan dari segala kesulitan-kesulitan dunia dan kesulitan akhirat. Ya,
Nah, di antara mungkin salah satu amalan yang memang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar dunia kita itu bernilai ibadah adalah kita menjalankan safar sesuai dengan adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kita mulai ya. Adab sebelum safar. Apa adabnya? Yang pertama, melakukan sholat istikharah sebelum bepergian. Istikharah dari asalnya adalah istakhara yastakhiru, artinya pilihan, minta petunjuk oleh Allah di antara dua pilihan atau satu pilihan agar Allah berikan petunjuk dari rencana kita itu, yaitu sholat sunnah 2 rakaat, kemudian berdoa dengan doa istikharah. Ya, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami salat istikharah untuk memutuskan segala sesuatu, sebagaimana beliau SAW mengajarkan Al-Quran. Beliau SAW bersabda, apabila seseorang di antara kalian mempunyai rencana untuk mengerjakan sesuatu, hendaklah melakukan salat sunnah 2 rakaat. Ya, kalau misalkan ini adalah permasalahan yang ingin kita melibatkan Allah, apapunlah urusan dunia kita, libatkan Allah. Di antara para ulama mengatakan bisa sholat hajat, bisa sholat istikharah, bisa sholat 2 rakaat. Hadisnya istikharah, Qur'annya surat Toha, lupa saya ayatnya. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzukuk. Itu ayat-ayat terakhir Toha, Bu. Apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu, istrimu, suamimu, anak-anakmu untuk melakukan sholat ketika dihadang pada satu masalah, ketika dibingungkan pada 2 pilihan. Wastabir 'alaiha, hendaklah kamu harus ekstra sabar dalam menegakkan sholat ini. Ya. Ada ulama lagi mengatakan, salah satu ajakan orang tua kepada anak yang paling betul-betul harus sabar apa? Mengajak anaknya sholat. Siapa yang sering-sering ngajak, memerintahkan kepada keluarganya untuk sholat, Allah akan berikan rezeki yang melimpah. La nas'aluka rizqan nahnu narzukuk, kata Allah. Ya. Jadi kita mau sukses itu, Bu, nggak ada teori A, teori B, teori C, teori D. Mau sukses itu apa? Hayya 'alas shalah, baru hayya 'alal falah. Sukses semuanya. Sukses untuk cari teorinya, sukses untuk usahanya apa. Bagaimana Anda mau sukses kalau Anda membelakangi hayya 'alas shalah, langsung lompat ke hayya 'alal falah? Kalau toh memang sukses tanpa sholat, suksesnya fata morgana, Bu. Ujung-ujungnya adalah penyesalan. Ya, istikharah. Kita lanjutkan. Doanya setelah istikharah kita berdoa. Ini doanya, Bu. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta pilihan yang tepat kepadamu dengan pengetahuanmu, dengan ilmumu. Wa astaqdiruka biqudratika, dan aku memohon kuasamu, kekuatanmu untuk mengatasi persoalanku ini dengan kemahakuasaanmu. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku memohon karunia kepada engkau, wahai yang maha agung. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru, sesungguhnya engkau itu maha kuasa, aku enggak kuasa. Wa ta'lamu wa la a'lam, dan engkau mengetahui masa depan semuanya, mengetahui apa yang akan terjadi di dalam safarku, ya Allah. Wala a'lam, sementara aku tuh nggak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau adalah zat yang mengetahui hal-hal yang gaib-gaib. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra, ya Allah, kalau sekiranya engkau tahu urusanku ini, rencanaku mau jalan bersama suami, bersama anak karena liburan, ya Allah, disebutkan, Bu, hajat kita, disebutkan kita mau kemana. Khairun li fi dini, nanti safarku ini sekiranya baik buatku, ya Allah.
dan baik buat kehidupanku, dan baik setelah safar ini ya Allah. Ajili wa ajili, baik-baiknya dunia maupun di akhirat. Fakdurhuli, maka ya Allah berikan kepadaku kesuksesan untuk menjalankan safar ini. Wayassirhuli, dan berikan kemudahan-kemudahan ya Allah kalau memang baik buatku. Summa barik li fihi, kemudian berikan keberkahan. Jadi kita bisa tahu Bu, kalau kita punya urusan, punya choice, punya pilihan, pilihan itu ternyata kok liku-likunya sulit banget, kok jalannya kok susah banget, tinggalkan. Ya, Allah sudah ngasih nih jawaban. Jadi istikharah itu saya nggak pernah mendapati orang kalau istikharah nanti akan Allah jawab di mimpi, itu belum ada Bu, saya belum dapatkan. Ya, katanya kan nanti lewat mimpi, saya belum dapatkan keterangannya. Cuman kata Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ketika engkau punya masalah, ketika engkau punya pilihan, sujud kepada Allah, maka Allah akan berikan sugesti keyakinan kepadamu, kamu lanjut atau tidak. Ya, jadi yang benar itu apa Pak? Sugesti Bu. Kita diberikan sugesti sama Allah. Loh, kok saya kok feelingnya yang ini ya? Itu sugesti. Kapan feeling ini terjadi? Kalau kita sudah wa'bud rabbaka, ya, kita nyembah Allah dengan penyembahan yang sempurna di antara dua pilihan. Tapi kalau seandainya wa in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrun li, tapi sebaliknya ya Allah, kalau memang rencana besok saya mau plesir, mau liburan ini syarrun, keburukan buat kami, keburukan buat agama kami, ya, keburukan buat kehidupan kami ke depan, mungkin boros. Kehidupan buat agama kami yang udah habis plesir kok bawanya futur, sholat subuhnya kebablasan, tahajudnya kesiangan, baca Qur'annya acak-acakan. Wa akibati amri, dan setelah safar ini akan berdampak buruk buat kami ya Allah, baik dunia dan akhirat. Fasrifhu anni, singkirkan ini semua ya Allah. Berikan yang terbaik pilihanmu ya Allah. Sugesti ya. Berikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haitsu kana tsumma ardini bihi, dan berikan keridhaan kepadaku. Ini doanya Bu. Istikharah ini doanya. Ya. Yang kedua, sebelum kita safar hendaknya bertobat kepada Allah dari segala macam kemaksiatan yang telah diperbuatnya dan beristighfar dari setiap dosa yang dilakukannya. Kenapa? Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu mengatakan kita itu selalu pahit kehidupan ini karena banyaknya beban dosa dalam kehidupan kita. Ngebohongin orang, punya utang kok nggak pernah bayar, diteleponin nggak pernah diangkat, di WA nggak pernah dibales, disatronin ke rumahnya malah dibawain kampak, ya Bu, ya kan? Maka salah satu mungkin kita kok nabung nggak pernah menjulang tinggi tabungan kita, satu mungkin karena kita ngeremehin recehan Bu. Ada uang 1.000 rupiah, 500, recehan. Habis beli kecap ada 11.000-an dibuang kayak begitu. Coba kalau dikumpulkan. Itu Imam Ghazali tuh bilang kayak begitu. Meremehkan yang kecil, kamu nggak akan dapat yang besar. Tapi ketika kamu perhatikan yang kecil, maka yang besar akan menghargai kamu. Perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Banyak istighfar sama Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam surat Nuh di ayat-ayat awal, beristighfarlah kali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yursilis sama alaikum midrara. Maka apapun masalahnya selesai dengan istighfar. Di dalam kitab Irwaul Ghalil, Syekh Nasruddin Al-Albani itu mengeluarkan sebuah hadis sahih. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma haqqu mri'in muslim lahu syai'un yusi bihi yabitu lailaitaini illa wa wasiyatu maktubah indah. Tidak layak bagi seorang mukmin yang dia sudah tahu dia akan meninggalkan rumah 2 hari 2 malam nih, gelap rumahnya, melainkan dia sudah memberikan wasiat kepada siapa yang ditinggalkan Bu. Kalau kita bicara wasiat, jangan mikirin apa mati Ustadz, jangan, ya kan? Kita mau berangkat haji, kan kita bilang ke anak-anak kita, nak jaga sholat kamu, ya kan? Kalau kamu mau makan tuh ada lumbung padi di sana, tinggal numbuk sendiri. Kompor di sana, itu kan wasiat Bu.
Ya, maka apapun wasiatnya, wasiat yang baik-baik. Jadi tidak layak seorang mukmin, seorang muslim, dia mau berpergian yang 2 hari itu, 2 hari saja kita harus meninggalkan wasiat. Belajar yang rajin, nah. Ibu mau ke rumah teman 2 hari 2 malam, handphone ibu nggak akan aktifkan karena di sana nggak ada sinyal. Wasiat. Nah, di sini ada penjabarannya. Saya baca di kitab Adabul Mufrad. Ini saya campur-campur, saya aduk-aduk, saya mixer jadi satu artikel, Bu. Bagi seorang yang hendak safar, apa? Hendaknya mengembalikan barang-barang yang pernah dirampasnya kepada pemiliknya. Artinya kalau bicara rampas berarti asumsinya negatif ya, Bu. Mungkin kita pernah minjem barang temen nggak bilang. Mungkin kita pernah ngambil makan kue orang nggak bilang. Ya Allah Ustadz, kemarin saya makan tester apa agar dirita, saya nggak bilang-bilang. Bilang, Bu, izin. Kita mau safar. Yang kedua, bayar hutang-hutang, menyiapkan nafkah uang belanja kepada yang wajib diberikan nafkah. Kemudian segera menyelesaikan perjanjian-perjanjian yang diulur-ulur. Jadi hutang kita itu nggak selalu bentuk materi, Bu. Ada hutang janji kita. Ya. Maka doa sama, ya Allah, lunasi hutang-hutang saya baik berupa materi maupun non materi. Hutang kita. Pernah ngegibahin orang, itu hutang kita, Bu. Kalau kita nggak minta maaf, berarti kita masih punya hutang sama dia. Wa syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza. Nanti di akhirat ketika si fulan akan masuk ke dalam surga, berbondong-bondong ribuan manusia menuntut balas. Dia punya hutang sama saya. Apa? Dia pernah ngegibahin saya, dia belum minta maaf sama saya. Dia pernah memfitnah saya, ya Allah, sampai saat ini dia meninggal, ketemu di sini di akhirat, dia belum minta maaf sama saya. Kata Allah, terus mau kamu gimana? Bayar. Cara melunasinya gimana? Diambillah kebaikan-kebaikan si fulan buat orang yang pernah kita fitnah. Kemudian yang D, meninggalkan uang belanja kepada keluarganya. Ini biasanya suami. Kemudian yang E, meninggalkan kebutuhan pokok yang dapat mencukupinya. Dan yang F yang terakhir, tidak membawa perbekalan kecuali dari sumber yang halal lagi baik. Kemudian poin yang ketiga, hendaknya melakukan safar atau perjalanan bersama dengan 2 orang atau lebih. Hadis Rasulullah SAW mengatakan, ar-raqibuna syaitonun. Orang yang safar 1 orang itu ternyata bukan manusia tapi setan, Bu. Ya. Warraqibani syaitonani. 2 orang yang sedang berpergian itu namanya 2 orang setan. Wasalasatu rabbun. Tapi kalau kita safar, ya, 3 orang, maka Rasul mengatakan dia adalah rabbun, musafir. Dia seorang musafir. Jadi sunnahnya itu berpergian itu berapa orang? 3 orang. Ada yang bilang tidak sunnah kalau seorang. Sunnahnya itu 2 orang. Jadi ikhtilaf antara 2 dan 3, Bu. Kemudian yang keempat, seorang musafir hendaknya memilih teman perjalanan yang salih. Apa sih salih itu? Maksudnya dia dapat membantu menjaga agamanya, menegurnya apabila lupa. Ya Allah, Bu, kok kayak gini pakaiannya, kita mau safar ini, tutup aurat. Oh iya, ambil jilbabnya. Ya. Menegur apabila lupa. Ya Allah, udah zuhur nih, udah sholat belum? Membantunya jika dibutuhkan dan mengajarinya apabila ia tidak tahu. Teman yang soleh. Kemudian yang kelima, mengangkat pemimpin, yaitu hendaknya menunjuk seseorang ketua rombongan dalam safar. Rasul mengatakan, idza kana thalatha fi safar falyu'ammiru ahadakum. Jika kalian safar 3 orang, maka pilih 1 orang untuk menjadi seorang pemimpin. Dan yang dipilih sebagai pemimpin siapa? Orang yang mempunyai akhlak yang paling baik, paling dekat dengan teman-temannya, paling dapat mengutamakan kepentingan orang lain alias enggak egois, senantiasa mencari kesepakatan rombongan ketika ada perbedaan pendapat. Dalam satu hadis dikatakan oleh para ulama, ketika di siang hari pemimpin rombongan kalau berjalan dia di depan,
Tapi ketika di malam hari, pemimpin rombongan dia di belakang, Bu. Ya, kalau malam hari. Yang keenam, disunahkan untuk melakukan safar pada hari Kamis, sunnah, dan berangkat pagi-pagi ketika akan melakukan perjalanan. Kenapa kita selalu berangkat pagi-pagi? Para ulama ketika menjelaskan hadis ini, dari subuh kita menuju zuhur ada waktu sekitar 6 jam perjalanan, jadi nggak diganggu. Tapi kalau kita berangkat zuhur, berangkat agak siang, kita akan terganggu dengan jamak dan kosornya. Nanti ada hadis mengatakan Rasul itu paling senang berangkat hari Kamis pagi atau hari-hari lain tapi di tengah malam, Bu. Karena malam itu sepertinya seakan-akan bumi itu terlipat, ya. Padahal kitanya yang tidur nggak terasa nyampe. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja yaumal khamis fi ghazwati Tabuk. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keluar di hari Kamis pada saat perang Tabuk. Wa kana yuhibbu ay yakhruja yaumal khamis, dan Rasul selalu senang, suka banget dia berkeluar itu pada hari Kamis. Dalam riwayatnya dikatakan laqallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju idza kharaja fi safar illa yaumal khamis. Rasul itu enggak pernah berpergian, tapi kalau toh beliau pergi yang diarah hari Kamis. Hadis Bukhari. Sedangkan dalil tentang disunahkan untuk berangkat pagi-pagi, dalilnya apa? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Rasul ini mendoakan umatnya, Bu. Ya, makanya orang yang bangunnya subuh didoakan oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, berkahi umatku pada pagi harinya, ya Allah. Jadi yang merasa umat Rasulullah itu kita mendapatkan nilai plus di pagi hari. Kita dapat doa daripada Rasulullah SAW. Dan sangat disukai untuk memulai bepergian pada waktu ad-dulajah, ya. Apa ad-dulajah itu? Awal malam atau sepanjang malam. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bid-duljah, fa innal arda tutwa bil lail." Hendaklah kalian bepergian pada waktu malam. Kenapa? Karena seolah-olah bumi itu terlipat pada waktu malam. Kayaknya cepat, Bu. Yang jadi supir juga cepat karena nggak macet, jalanan kosong. Yang 7, berpamitan kepada keluarga dan teman-teman yang ditinggalkan. Ini biasanya kita doa pada saat kita mau berangkat umroh dan haji, Bu. Padahal ini doa safar, tidak hanya haji dan tidak hanya umroh saja. Rasul kalau mau berpergian, habis sholat berjamaah, Rasul bilang kepada sahabatnya, astaudi'ullah dinak wa amanat wa khawatima amalik. 3 yang Rasulullah doakan, ya. Aku menitipkan agamamu, amanahmu, dan perbuatanmu yang terakhir kepada Allah. Apa arti itu semuanya? Pertama, aku titipkan agamamu, yaitu aku memohon kepada Allah agar berkenan menjaga agamamu, agar istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian dimaksud dengan amanah apa? Keluarga dan orang-orang yang selainnya serta harta yang dititipkan dijaga dan dikuasakan kepada orang kepercayaan atau wakilnya atau yang semakna dengan itu. Kemudian makna khawatimi amalik, doa untuknya agar akhir perbuatannya itu baik, yaitu husnul khatimah. Maka inilah amalan terakhir yang merupakan amalan yang paling menentukan baginya di akhirat kelak dan sebagai penghapus perbuatan-perbuatan buruk yang dilakukan. Saya dapat ini di kitab Adabus Safar oleh Al-Ummu Al-Abdillah. Itu selesai sudah adab sebelum safar. Sekarang kita menuju ke adab ketika safar. Pertama, ketika menaiki kendaraan, mengucapkan doa safar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum doa safar nyebut takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Kemudian yang kedua, kemudian selanjutnya setelah kita nyebut takbir Allahu Akbar 3 kali, kita baca doa yang insya Allah kita hafal. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah yang menundukkan kendaraan ini untuk kami, sedangkan sebelumnya kami nggak mampu, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami di hari kiamat. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadal birra wat taqwa. Jadi kalau ibu yang sudah umroh, yang sudah haji, biasanya di buku lepitan kita yang dimasukkan ke leher, itu ada doa-doa kayak begini ya. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadal birra wat taqwa. Padahal bagus bu, kita dari rumah mau ke pasar induk baca doa ini bagus, luar biasa ya kan. Jangan kita ke haji saja baca doa ini. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau di perjalanan ini ya Allah kebaikan dan ketakwaan. Wa min amal ma tardha, dan dari perbuatan-perbuatan yang Engkau ridho. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa atwi 'anna bu'dah. Ya Allah, mudahkan perjalanan kami ini dan dekatkanlah jaraknya bagi kami ya Allah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahliyah. Yang tadi saya kirim artikel itu, ibu taruh di handphone. Jadi mau safar tinggal buka kan. Lama-lama sama seperti ibu baca zikir pagi dan petang, semakin ibu baca semakin hafal. Nanti suatu saat ibu kemana nggak bawa buku zikir pagi petang, sudah hafal. Nah itu ya. Ya Allah, Engkaulah teman dalam perjalanan dan yang mengurus keluargaku ya Allah. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahli. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelelahan dalam berpergian, pemandangan yang menyedihkan, dan perubahan yang jelek dalam harta dan keluarga. Ini doanya. Dalam hadis lain Rasulullah SAW kalau mau safar beliau mengatakan, idza safara yata'awwad min wa'sa'is safar wa ka'abatil munqalab wal hauri ba'dal qaur wa da'watil madlum wa su'il manzar fil ahli wal mal. Rasulullah SAW itu kalau beliau mau safar berlindung kepada dari kelelahan perjalanan, sakit maksudnya, perubahan yang menyedihkan, dompet yang tadinya tebal kok tiba-tiba saja kosong, ya kan? Kekurangan setelah kelebihan, waktu mau safar ada uang, setelah safar kok beras habis ya, lindung tuh, Masya Allah. Doa orang-orang yang teraniaya bu. Siapa orang-orang teraniaya? Salah satunya ketika ibu posting lagi safar, ada orang miskin yang lihat status ibu, dia bilang, ya Allah enak banget dia safar ya, kok nggak ngajak saya. Ibu menzalimi dia tuh bu, ya. Ibu lagi makan enak-enak dengan keluarga, posting cetret aja, dibaca sama teman yang kerenya 17, luar biasa kere. Lihat ya Allah enak banget, nggak ngajak-ngajak, ibu berarti menzolimi. Makanya sekiranya kita pasang status menzolimi dia, jangan masang status, ya kan? Tapi kalau mau syiar Ustadz, kalau saya nggak masang status Ustadz, khawatir banyak tamu ke rumah saya, ya kan? Karena kan saya selebriti Ustadz di Wonosobo, kayak begitu. Jadi husnuzon bila aja bu, ada teman-teman kita siapapun yang kalau bepergian itu masang status husnuzon bila, mungkin dia tokoh di Wonosobo. Dan kalau kita mau ke rumah, oh dia lagi safar. Bu mau kemana? Mau ke ibu fulana? Dia lagi safar. Tahu dari mana? Nih statusnya. Kemudian yang kedua, apa yang kita lakukan lagi safar? Bertakbir. Ketika kita lagi jalan nanjak, baik jalan kaki maupun pakai mobil, kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa Allahu Akbar bu? Ya, Ibnu Qayyim bilang, orang tuh kalau lagi di atas itu sombongnya minta ampun. Ya, makanya kalau kita lagi ke atas naik gunung, pasti jalannya nggak boleh tegak bu. Kalau kita tegak terpelanting, hukum alam tuh ya. Tapi kalau kita lagi mau nanjak, jalannya gimana? Kita membungkuk. Allahu Akbar, Allah yang maha besar, saya tuh kecil. Ya, itu maksudnya. Coba ibu naik ke mana itu? Kalau pagi-pagi subuh-subuh di Dieng atas namanya apa bu? Ya, Sikunir, saya nggak pernah ke sana soalnya bu. Saya mikir 2:30 ke sana ngapain? Sholat malamnya terbengkalai bu ya. Kita naik Sikunir, nanjak, itu gimana? Postur tubuh kita kan bongkok bu kita, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya apa? Allah maha besar. Kita lagi di atas tuh begitu. Pada saat kita sedang di bawah, mau turun, baru kita tegakkan tubuh kita.
Kata apa? Kata Allah, jangan pesimis. Sesungguhnya aku tuh bersamamu. Bertasbih sama Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hadisnya apa? Kunna idza sa'idna kabbarna wa idza nazalna sabbahna. Kami apabila berjalan menanjak mengucapkan takbir. Ketika kami sedang turun mengucapkan tasbih. Yang ketiga, memperbanyak mengucapkan doa. Lagi safar kita doa, insya Allah husnuzon billah. Safarnya ibu bersama keluarga, bersama teman-teman, suka ngaji, insya Allah apapun safarnya semuanya kebaikan. Maka lagi safar perbanyak doa. Kata Rasulullah SAW, salah sudah da'awatin mustajabah, la syakka, tidak diragukan, fihinna, ketika lagi berjalan, ketika di dalamnya apa? Da'watul madlum, orang yang teraniaya. Itu doanya tidak ada sekat antara dia dengan Allah. Hatta yang teraniaya itu orang yang bukan Islam, Bu. Kita orang Islam di bulan Al-Muharram ini atau At-Taubah 36 mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu menzolimi diri kamu di bulan Al-Muharram. Wa qatilul musyrikina kafah. Perangi orang-orang musyrik. Kapan? Kama yuqatilunakum kafah. Kalau dia memerangi kamu, ya. Abu Janda nih baca ayat ini, Bu, dipotong, Bu. Tuh lihat Islam itu agama barbar. Lihat di At-Taubah 36, pinter. Lihat Allah, Tuhan mereka nyuruh memerangi orang musyrik. Dia nggak melanjutkan ayat setelahnya. Kita disuruh memerangi, kenapa? Kama yuqatilunakum, karena mereka memerangi kita. Tapi kalau mereka baik sama kita, haram hukumnya orang Islam menzolimi kafir zimmi. Kafir zimmi itu kafir apa? Kafir yang terlindungi oleh pemerintah setempat. Ya. Da'watul madlum, doa yang terzolimi. Wa da'watul musafir, doa orang yang sedang safar. Wa da'watul walid ala waladihi, doanya orang tua kepada anaknya. Banyakin doa buat anak-anak kita, Bu. Nggak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, ya. Anak-anak kita itu sampai dia sudah meninggal juga butuh doa orang tuanya. Sampai dia menuju rumah tangga juga doa yang paling mustajab itu siapa? Doa orang tuanya. Anak kita nanti bisa sukses sama seperti kita, Bu. Kita sukses itu bukan karena kita pinter, titelnya kita profesor, dokter, bla 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 bla, enggak, tapi karena doa orang tua. Ya, doakan anak-anak kita di tengah malam. Gimana? Orang yang dakwatul walid ala waladihi, ya, doa buruk. Salah ketik kali Bu ini. Ya. Doa orang tua terhadap anaknya. Ya, Bu, Masya Allah. Terima kasih. Dakwatul walid ala waladihi, bukan doa buruk, ya. Terima kasih. Doa orang tua terhadap anaknya. Dakwatul walid ala waladihi. Doa kebaikan orang tua terhadap anaknya. Masya Allah. Kemudian yang keempat, melantunkan syair dan puisi, ya, Bu. Saya yakin syair dan puisi yang dibaca oleh sahabat ini membersami Rasul itu yang tidak ada musik, Bu. Nggak ada musik syair-syairnya. Ada nasyid-nasyid yang tanpa musik itu. Kalau Ibu browser internet ada syair-syair. Jadi bentuknya itu benar-benar ini penyemangat dakwah, penyemangat buat sholat segala macam. Jadi bukan nyanyi-nyanyi, ya kan, Bu? Bukan nyanyi-nyanyi. Kemudian lanjutkan, yang kelima, beristirahat ketika sedang melakukan perjalanan. Kendaraan juga butuh istirahat, ibu juga butuh istirahat. Cuman biasanya istirahatnya orang-orang yang soleh, orang-orang yang suka ngaji itu pasti yang dia pikirkan sholat dulu, ya. Sholat dulu istirahatnya. Nantilah kita sholat di rest area dulu, kita sholat di sini segala macam, ya. Kemudian adab setelah safar atau setelah bepergian, Masya Allah, ya. Saya ini mau jam 2:15 harus ada di Susukan Banjarnegara, Bu. Makanya saya mudah-mudahan kekejar.
Adab-adab setelah safar. Yang pertama, mengucapkan doa safar, bepergian, sebagaimana telah disebutkan di atas tadi, doa safar tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Muslim itu, biasanya beliau setelah safar selalu berdoa, aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Ya Allah, kami kembali dengan bertaubat, tetap beribadah dan selalu memuji kepada Rob kami. Nanti ada doa yang paling lengkapnya. Apabila kembali dari berpergian dan melalui bukit atau melalui tempat yang luas lagi tinggi, bertakbir 3 kali. Kemudian berdoa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, aibuna taibuna abiduna sajiduna li rabbina hamidun, sadaqallahu wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Saya aja belum hafal, Bu. Makanya kita lihat. Jadi nggak semuanya seorang ustadz yang isi materi itu dia hafal, enggak. Dan sangat disukai, dianjurkan untuk mengulang doa tersebut. Jadi doa yang tadi terlalu panjang, Ibu tinggal motong ini aja. Aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Saya langsung. Yang kedua, memberitahukan terlebih dahulu. Jadi ngeprank di dalam Islam itu tidak dibenarkan, Bu. Ya. Ada anak yang sudah merantau 10 tahun di negeri Jepang, ngeprank orang tuanya jadi pegawai JNT di ini kan. Ini dalilnya nih. Memberitahukan terlebih dahulu kedatangan kita kepada keluarga. Ya. Kalau bisa kita jangan mengetuk pintu itu malam-malam. Ya, Rasul nanti ajarkan. Dan nggak boleh, Rasul nggak pernah pulang dari dakwah malam dia ngetuk-ketuk, beliau nggak pernah. Beliau tidur di depan pintu, Bu. Memberitahukan terlebih dahulu kedatangannya kepada keluarganya dan tidak disukai untuk datang kembali dari bepergian pada malam hari tanpa memberitahukan. Rasulullah SAW melarang seseorang mengetuk pintu rumah keluarganya di waktu malam. Nahan Nabi SAW ayat roqa ahlahu lailan. Kalau naha berarti betul-betul melarang, Bu. Ya. Ini larangan Rasulullah, melarang seseorang untuk mengetuk pintu rumah keluarganya pada waktu malam hari. Ya. Kenapa ya Rasulullah SAW nggak boleh? Kata Rasulullah SAW. Nanti ini lengkap hadisnya lagi. La yatruku ahlahu kana la yadkhul illa budwatan aw asyiyatan. Rasulullah SAW tidak pernah mengetuk pintu rumah keluarganya, tidak pula masuk ke rumah setelah pulang dari bepergian kecuali pada pagi hari atau sore hari. Kenapa ya Rasulullah? Kaitam tashita syai'atahu wa tastahiddal mughibah. Agar keluarganya mempunyai jeda waktu untuk merapikan diri, berhias diri, menyisir rambut yang kusut, dan dapat bersolek setelah ditinggal pergi. Ini Rasulullah SAW itu memberikan arahan kepada sahabat-sahabatnya yang baru pergi jihad. Mungkin sampai 4 bulan. Kalau mau pulang ke rumah, jangan malam-malam, ya kan? Nanti malam-malam istri kamu tempel koyo udah di sini semuanya, ya kan? Pakai baju nggak genah-genah. Tapi kalau pagi dia sudah dandan rapi, itu maksudnya. Yang ketiga, sholat 2 rakaat di masjid ketika tiba dari safar perjalanan. Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin duha dakhala al masjid fa shalla rak'ataini qabla ay yajlisa. Sungguhnya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tiba dari berpergian pada saat duha, beliau masuk ke dalam masjid dan kemudian sholat 2 rakaat sebelum duduk, Bu. Ya, maka sunnahnya itu kita kalau masuk masjid, syukur-syukur sudah wudhu, jadi langsung kita sholat. Kalau saat itu waktunya duha, Allahu Akbar, tahiyatul masjidnya tercover dengan duha. Kalau saat itu sholat sunnah ba'diyah subuh, kita datang ke masjid, nggak usah tahiyatul masjid, langsung sholat sunnah qobliyah subuh, maka dapat tahiyatul masjidnya.
Syekh Shalih Fauzan itu bilang ketika ditanya, wahai Syekh Shalih Fauzan, ketika azan subuh berkumandang, kami datang ke masjid, sementara kami bingung mau sholat mana, tahiyatul masjid dulu, apa sholat sunnah qobliyah subuh? Beliau mengatakan langsung sholat sunnah qobliyah subuhnya, maka tercover tahiyatul masjidnya. Khawatir kalau Anda sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, maka qomat berkumandang, Anda tidak mendapatkan sholat sunnah qobliyah subuhnya. Gitu ya Bu. Jadi kita disunahkan. Jadi mampir ke masjid itu bukan hanya BAB, pipis. Ustadz mohon maaf saya buru-buru, ya udah nggak apa-apa buru-buru. Yang penting isi kencelengnya, ya kan? Boleh nggak Bu? Kita di masjid ngecas handphone? Boleh. Sebagaimana teman-teman makelar sedekah air minum menyiapkan air. Jadi semua yang ada ini fasilitas umat Bu. Ya. Tidak boleh ada yang memiliki, semuanya silahkan digunakan. Yang penting tahu diri, Anda sudah menggunakan fasilitas masjid, minimal hormati masjid dengan tahiyatul masjidnya. Sedangkan dalam hadis Jabir radhiyallahu an dikatakan udkhulil masjid fasalla rakaatain. Rasul itu salat di masjid 2 rakaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semuanya sehat walafiat, bisa menjalankan Al-Muharram dengan sebaik-baiknya. Kita ketemu nanti di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yad'u ila daris salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.